pacaran yang tidak boleh menuju pernikahan yang dilarang. Simak videonya. Pada saat ini kita akan bahas satu topik yang mungkin kita hiraukan hal ini. Yaitu apa? Pernikahan yang dilarang. Tentunya hal ini dimulai dari berpacaran yang salah. Ataupun proses pengenalan yang salah. Pengikatan hati yang salah. Mari kita lihat. Jangan menikah dengan yang tidak seiman. Ini orang-orang muda harus camkan. Harus pegang betul-betul ini. Karena kenapa? Banyak orang muda yang masa depannya, keluarganya menjadi tidak baik oleh karena menghiraukan yang satu ini. Rusak rumah tangga, kasihan anak-anak. Rumah tangga pisah oleh karena hal ini. Maka dari itu, jangan memulai hubungan untuk memikat hati, perasaan, dan cinta dengan yang tidak seiman. Karena dikatakan di dalam 2 Korintus 6 ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ini harus kita camkan. Mungkin ada keluar statement, rumput tetangga lebih hijau. Tapi jangan keluarkan statement-statement dan ikuti statement yang bertentangan dengan prinsip Tuhan sebelum kita menghadapi ataupun mendapatkan yang tidak baik oleh karena keputusan itu. Jangan salah bertindak. Memiliki hubungan yang tidak benar, terkhususnya beda iman, sangat berbahaya. Hati-hati dengan kata-kata yang lembut, menyenangkan dan cenderung percaya bahwa semua akan baik-baik saja. Jangan ditipu dengan ucapan manis. Ini teman-teman, semua biasanya kalau sedang jatuh cinta, mabuk cinta, ucapan manis itu bertebaran, keluar semua akan baik-baik saja dikatakan. Tapi ingat, perkataan Tuhan harus jauh kita lebih pegang dibandingkan perkataan manusia. Karena manusia boleh saja manis pada waktu pertama, tapi kalau nanti sudah bosan, sudah terbiasa, dan tidak suka lagi, tidak cinta lagi, perkataan manis itu dia tarik. Maka dari itu, jangan sampai kita diluluhkan ataupun dijatuhkan dengan perkataan-perkataan yang manis, namun tidak sesuai dengan prinsip Tuhan. Karena dikatakan dalam satu pena inspirasi, tanyakan diri Anda, apakah suami yang tidak seiman ini? Tentunya ya, itu dimulai dari perkenalan ataupun berpacaran. Nah, ini calon suami ini nanti akan memimpin pikiran saya jauh dari Yesus. Ini harus kita tanyakan. Ia pecinta hiburan lebih daripada pencinta Allah? Bukankah ia akan menuntun saya untuk menikmati perkara-perkara yang ia sukai, yaitu yang tidak berkenan kepada Tuhan? Janganlah menambah beban untuk melambatkan kemajuan Anda. Jangan lambat-lambatkan oleh karena biarkan mabuk cinta yang tidak terkontrol. Akhirnya kita hilang. Teman-teman orang muda, firman ini juga termasuk buat saya. Semua kita harus pegang hal ini. Ada tulisan pena inspirasi juga menuliskan, orang-orang muda patutlah berusaha mencari nasihat dari kitab suci dan menuruti nasihat-nasihat itu. Kalau menyimpang dari peraturannya, akan mendapatkan akibat yang sangat menyedihkan. Tahukah pemuda? Tahukah kita semua? Ada banyak pernikahan yang bukan malah menyenangkan,
tapi menyedihkan oleh karena perkara yang satu ini. Hal ini sudah dijelaskan pada bangsa Israel pada waktu dulu. Jangan engkau memiliki hubungan, terkhususnya ketika nanti menjalin menjadi pasangan suami istri dengan yang tidak satu bangsa dengan dirimu, ataupun yang tidak kenal Tuhan. Karena sangat berbahaya. Allah melarang pernikahan beda kepercayaan ataupun beda iman. Sangat melarang. Jadi jangan coba-coba untuk melanggar ataupun menentang Allah hanya karena cinta yang tidak terkontrol. Cinta yang tidak berdasarkan sesungguhnya yang berasal daripada Allah, tapi berasal kedagingan. Karena apa yang berasal daripada kedagingan dan kita mau turuti, hasilnya adalah kebinasaan. Selanjutnya dikatakan bahwa umat Allah sekali-kali tidak boleh memberanikan diri masuk ke dalam daerah yang dilarang. Pernikahan di antara orang yang tidak seiman dilarang oleh Allah. Akan tetapi terlalu sering hati yang belum bertobat itu mengikuti kemauannya sendiri, dan pernikahan yang tidak diizinkan Allah dilakukan. Berarti kalau kita masih mau melakukan hal yang melanggar perintah Tuhan, hati kita masih belum bertobat. Kita harus selidiki hati ini. Biarkan dia berubah oleh karena pembaruan firman Tuhan. Sebelum penyesalan terjadi. Sebelum kesedihan seumur terjadi. Pegang ini teman-teman. Kalau sekarang punya hubungan, pikirkan kembali. Apalagi dengan yang tidak seiman. Karena sangat berisiko. Lalu kemudian mungkin banyak muncul argumen. Bagaimana kalau dia orangnya baik? Bahkan lebih baik dari orang yang seiman. Ini dia jawaban dari pena inspirasi. Orang yang tidak seiman itu mungkin mempunyai tabiat alamiah yang sangat mulia. Tapi nyatanya bahwa ia belum memenuhi segala tuntutan Allah. Dan telah melalaikan keselamatan yang begitu besar. Ada cukup alasan mengapa perkawinan yang demikian tidak perlu diteruskan. Tabiat yang tidak seiman itu mungkin sama dengan tabiat orang muda yang satu kali Tuhan Yesus pernah berkata, hanya satu kekuranganmu. Perkara yang satu itulah yang sangat diperlukan, yaitu mengenai iman. Ini jawabannya. Jadi jelas sekali. Jangan coba-coba untuk memiliki hubungan, memikat hati dengan seorang yang tidak seiman denganmu. Sangat beresiko. Mungkin kita punya alasan. Banyak kok yang berhasil pernikahan mereka justru semakin bahagia dan penurutan terjadi rumah tangga mereka. Ya mungkin itu bisa terjadi. Tapi itu beresiko. Sangat beresiko. Mungkin ada. Tapi kebanyakan hasilnya sangat merusak rumah tangga mereka. Dan Tuhan sudah peringatkan itu. Lalu ada yang mengatakan pula, bagaimana kalau kita memenangkan mereka? Ini dia jawabannya. Sama seperti Salomo, banyak orang yang mengaku Nasrani berpendapat, boleh saja mereka bersatu dengan orang-orang yang tidak beribadat karena pengaruh mereka terhadap orang yang bersalah itu akan besar gunanya. Namun, terlalu sering kalah dan terjerat. Hati-hati. Sering sekali terjadi ini. Lebih sering jatuh dan terjerat. Mereka sendiri kalah, lalu mengorbankan imannya yang kudus. Mengorbankan ketulusan hati dan memisahkan diri dari Allah. Satu langkah yang salah menuntun ke arah yang lain. Akhirnya, mereka menempatkan diri tanpa ada pengharapan untuk mematahkan mata rantai yang mengikat mereka itu. Betapa mengerikannya hal ini. Beginilah prosesnya agar kita orang-orang muda dapat berhati-hati dan selalu berhati-hati. Karena ini sangat mempengaruhi kehidupan kita. Bahkan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan.
Ingat, pekerjaan setanlah untuk membuat pernikahan tidak seiman terjadi di rumah tangga, untuk merusak rumah tangga itu sendiri. Jadi ketika kita memilih hal ini, berarti kita sedang mempersiapkan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang rusak. Dan kita lebih memilih untuk menurut kepada si jahat dibandingkan Allah sendiri. Makanya, jangan lakukan hal ini. Karena kenapa? Menggabungkan diri dengan seorang yang tidak percaya berarti menempatkan diri di daerah si jahat. Setan itu walaupun kita enggak datangi, malah dia datang sama kita. Apalagi kita membiarkan diri kita datang ke tempatnya dia. Begitu mudahnya dia akan merusak kita. Makanya jangan lakukan hal ini. Dan pesan Tuhan kepada pria dan wanita Kristen. Biarlah wanita, ya termasuk juga pria, menyerahkan dirinya kepada Kristus sebelum menyerahkan dirinya kepada seorang sahabat dunia. Dan jangan masuk ke dalam perhubungan yang akan bertentangan dengan ini. Orang yang akan mendapat kebahagiaan yang benar haruslah beroleh berkat surga atas segala perkara yang mereka miliki dan segala perkara yang mereka lakukan. Pendurhakaan kepada Allah, itulah yang memenuhi hati banyak orang dan rumah tangga dengan kesengsaraan. Daripada sengsara, lebih baik menurut. Karena penurutan akan menghasilkan berkat bagi kita, termasuk rumah tangga kita. Dan ketika kita membuat prinsip bertindak dalam kehidupan kita, terkhusus orang muda, maka mungkin saja keluar statement seperti ini. Orang muda Kristen setia merasa bahwa lebih baik tidak menikah daripada menghubungkan kepentingannya untuk hidup dengan seorang yang memilih dunia, gantinya Kristus, dan yang akan membawa jauh dari salib Kristus. Lalu menjadi pertanyaan, bagaimana pernikahan yang sehat itu? Ini dia jawabannya. Pena Inspirasi menjawab, perkawinan dapat dibentuk dengan selamat hanya di dalam Kristus. Maka dari itu, mulailah perkenalan yang melibatkan Kristus. Jangan pernah mencoba-coba untuk melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Cinta manusia haruslah menarik ikatan yang lebih rapat dari cinta ilahi. Hanya bila mana Kristus berkerajaan, terdapat cinta kasih yang mendalam, benar, dan tidak mementingkan diri sendiri. Jadi ingat, ketika kita memutuskan untuk tidak melibatkan Kristus dalam cinta kita, resiko yang sangat besar sedang berada di depan kita. Kalau mau pernikahan Anda nanti sehat, hubungan Anda dengan sehat, libatkan Kristus. Hanya dengan itu jalannya. Lalu pertanyaannya, kalau sudah terlanjur menikah bagaimana? Pena Inspirasi mengatakan, orang yang telah kawin ketika belum bertobat ditempatkan di bawah kewajiban yang lebih kuat oleh pertobatannya, supaya setia kepada temannya. Setia, ingat setia ya, Tuhan tidak menghendaki perceraian. Betapa jauh pun perbedaan pendapat mereka tentang peribadatan, namun segala tuntutan Allah harus ditempatkan di atas segala perhubungan dunia. Meskipun segala ujian dan kelemah lembutan, kesetiaan kiranya boleh menjadi suatu pengaruh untuk memenangkan yang belum percaya itu. Karena 1 Petrus 3 ayat 1 sampai yang keempat dikatakan, demikian kamu istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi ingat, kita harus tetap menunjukkan, melakukan kehendak Tuhan. Ini bagi mereka yang sudah terlanjur menikah. Agar melalui hal itu, maka perintah Tuhan tetap dijalankan. Dan ketika Tuhan izinkan untuk memenangkan hatinya juga, maka bisa saja pulih. Tapi ingat,
Jangan pikir dulu nanti bisa berubahnya itu. Jangan coba-coba. Karena sangat berbahaya. Sebagai kesimpulannya, Tuhan melarang pernikahan yang tidak seiman. Sebab itu, jangan coba-coba berkenalan ataupun membuat ikatan cinta melalui perkenalan dan berpacaran dengan seorang yang tidak seiman. Sebab itu, ikutin terus video ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan klik ataupun ketik di bawah komentar. Supaya nanti kita akan bahas pada sesi-sesi yang berikutnya. Dan semoga ini bermanfaat untuk kita. Sehingga kita juga dapat share kepada orang lain. Juga kita dapat subscribe. Dan semoga ini semua untuk berguna bagi kehidupan kita. Sampai ketemu pada video berikutnya.